Hai, perkenalkan nama saya Andi Tanriawaru, NIM 6091118027, kelas D, angkatan 2018. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Khadijah bin Khuwailid, atau saya biasa memanggilnya atau menceritakannya dengan Ibunda Khadijah, karena menurut saya semua ibunda saya adalah semua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan membaginya menjadi 4 pokok materi. Yang pertama, biografi Khadijah bin Khuwailid. Yang kedua, kisah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kisah Khadijah setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bukti dalamnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang biografi Khadijah bin Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qasim. Khadijah Al-Kubra, anak perempuan dari Khuwailid bin Asad dan Fatimah bin Sa'idah. Berasal dari kabilah Bani Asyad dari suku Quraisy. Ia merupakan wanita as-sabiqun awwalun. Ini adalah sila-sila keluarga Khadijah. Khadijah berasal dari golongan pembesar Mekah. Khadijah merupakan wanita kaya dan terkenal. Khadijah bisa hidup mewah dengan hartanya sendiri. Meskipun memiliki kekayaan melimpah, Khadijah merasa kesepian hidup menyendiri tanpa suami, karena suami pertama dan keduanya telah meninggal. Khadijah dikenal sebagai wanita yang suci di zamannya tak kala di antara lingkungannya sudah kotor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kisah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari saat pagi buta, dengan penuh kegembiraan, ia pergi ke rumah sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Ia berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata ia turun dan masuk ke rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Warokah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang laki-laki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Khadijah pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sangat luar biasa gembira. Belum pernah ia merasakan kegembiraan sedemikian hebat. Maka sejak itulah Khadijah senantiasa bersikap menunggu, dari manakah gerangan kelak munculnya sang pemimpin itu. Tak lama dari itu, Muhammad Al-Amin muncul di rumah Khadijah. Ibunda Khadijah berkata, "Hai Al-Amin, katakan apa keperluanmu?" Muhammad SAW berbicara lurus, terus terang, meskipun agak malu-malu tetapi pasti. Muhammad SAW, "Kami sekeluarga memerlukan nafkah dari bagianku dalam rombongan niaga. Keluarga kami amat memerlukannya untuk mencarikan jodoh bagi anak saudaranya yang yatim piatu." Khadijah, "Oh, itukah Muhammad? Upah itu sedikit, tidak menghasilkan apa-apa bagimu untuk menutupi keperluan yang engkau maksud. Tetapi biarlah nanti saya sendiri yang mencarikan calon istri bagimu. Aku hendak mengawinkanmu dengan seorang wanita bangsawan Arab. Orangnya baik, kaya, diinginkan oleh banyak raja-raja dan pembesar-pembesar Arab dan asing, tetapi ditolaknya. Kepadanya aku hendak membawamu, tapi sayang, ada aibnya. Dia dahulu sudah pernah bersuami. Kalau engkau mau, maka dia akan menjadi pengkhidmat dan pengabdi kepadamu." Pemuda Al-Amin tidak menjawab. Mereka sama-sama terdiam, sama-sama terpaku dengan pikirannya masing-masing. Yang satu memerlukan jawaban, yang lainnya tak tahu apa yang mau dijawab. Ibunda Khadijah tak dapat mengetahui apa yang terpendam di hati pemuda Bani Hashim itu.
pemuda yang terkenal dengan gelar Al-Amim. Jujur, pemuda Al-Amim itu mungkin belum mengetahui siapa kira-kira calon yang dimaksud oleh Ibunda Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk pulang tanpa sesuatu keputusan yang ditinggalkannya. Sesampainya di rumah, Rasulullah menceritakan kepada pamannya. Nabi Muhammad berkata, "Aku merasa amat tersinggung oleh kata-kata Khadijah, seolah-olah dia memandang enteng dengan ucapan ini, dan ini." Dia mengulang apa yang dikatakan oleh Ibunda Khadijah. Atika juga marah. Dia seorang perempuan yang cepat naik darah. Kalau pihak lain yang dinilainya menyinggung kehormatan Bani Hashim. Atika, "Muhammad, kalau benar demikian, aku akan mendatanginya." Atika tiba di rumah Ibunda Khadijah dan terus menegurnya. "Khadijah, kalau kamu mempunyai harta kekayaan dan kebangsawanan, maka kami pun memiliki keilmuan dan kebangsawanan. Kenapa kamu menghina putraku, anak saudaraku, Muhammad?" Ibunda Khadijah terkejut mendengarnya. Tak disangkanya bahwa kata-kata itu akan dianggap penghinaan. Ia berdiri menyabarkan dan mendamaikan hati Atika. "Khadijah, siapa yang sanggup menghina keturunanmu dan sukumu? Terus terang saja kukatakan kepadamu, bahwa dirikulah yang kumaksud kepada Muhammad SAW. Kalau ia mau, aku bersedia menikah dengannya. Kalau tidak, aku pun berjanji tak akan bersuami hingga mati." Pernyataan jujur ikhlas dari Khadijah membuat Atikah terdiam. Kedua wanita bangsawan itu sama-sama bahagia. Percakapan menjadi serius. "Tapi Khadijah, apakah suara hatimu sudah diketahui oleh sepupumu Warokah bin Naufal?" tanya Atikah sambil meneruskan, "Kalau belum, cobalah meminta persetujuannya." "Ia belum tahu, tetapi katakanlah kepada saudaramu Abu Thalib agar menyiapkan perjamuan sederhana, jamuan minum di mana sepupuku diundang, dan disitulah diadakan majelis lamaran." Ibunda Khadijah berkata seolah-olah hendak mengatur siasat. Ia yakin Warokah takkan keberatan, karena dialah yang menafsirkan mimpinya akan bersuami dengan Nabi akhir zaman. Atika pulang dengan perasaan tenang dan puas. Ia segera menyampaikan berita gembira itu kepada saudara-saudaranya, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Semua riang menyambut hasil pertemuan Atikah dan Khadijah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kisah Bunda Khadijah setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dari awal menikah, Nabi Muhammad dan Khadijah sangat bahagia sampai 15 tahun pernikahannya. Beliau bahagia karena Ibunda Khadijah adalah wanita yang baik, cerdas, kaya, penyayang, soleh, dan juga wafa kepada suaminya. Pada saat Muhammad memasuki tahun awal kenabian, Rasulullah selalu bermimpi tentang sangkres. Beliau juga sering dipanggil oleh batu, pohon, dan benda mati lainnya, hingga beliau merasa takut dan membutuhkan waktu untuk memahami apa yang terjadi sebenarnya. Rasulullah berencana untuk naik bertafakur di gua. Kemudian beliau menyampaikan keinginannya kepada Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah langsung menyiapkan kebutuhan Rasulullah. Beliau tidak melarang Rasulullah sedikitpun. Pada saat Nabi Muhammad SAW selesai bertafakur, di perjalanan pulang, beliau dipanggil oleh Jibril. Beliau sangat kaget dan takut, karena seluruh langit dipenuhi oleh muka Jibril. Beliau lari sangat cepat, hingga tiba di rumah beliau berteriak, "Zamiluni, zamiluni, dasiluni, dasiluni." Ibunda Khadijah langsung membukakan pintu, membawa Rasulullah ke kamar, diselimuti dan dipeluk hingga Rasulullah tenang. Ibunda Khadijah rela memberikan dombanya sebanyak 1 lembah kepada orang-orang yang ingin masuk Islam. Dalam keadaan sakit keras menuju kematian pun, Ibunda Khadijah masih menyiapkan bekal untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu berkata kepada Ibunda Khadijah untuk istirahat, tapi
Ibunda Khadijah menjawab, nanti istirahat kita di akhirat. Allah sangat kagum dengan Khadijah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk bertemu dengan Muhammad. Jibril turun dan bertemu dengan Muhammad. Jibril, ya Muhammad, nanti ketika Khadijah datang, sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah sangat rindu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyiapkan ribuan istana di surga, dan di dalamnya terdapat banyak pembantu hingga tidak ada lagi rasa lelah dan letih. Dan sampaikan juga bahwa aku rindu dan kagum kepada Khadijah. Tak lama dari itu, Khadijah datang membawakan makanan dalam keadaan sakit. Kemudian Rasulullah berkata, ya Khadijah, baru saja Jibril datang menyampaikan rindunya Allah kepadamu. Ibunda Khadijah menangis, bahagia dan sedih. Ia bahagia karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia juga sedih karena ia tidak bisa lagi mendampingi Rasulullah SAW. Tak lama dari itu, Ibunda Khadijah meninggal dunia, dan tahun kematian Ibunda Khadijah disebut dengan tahun duka cita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bukti dalamnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada Ibunda Khadijah. Cinta Rasulullah terhadap Bunda Khadijah sangat besar, hingga 9 bidadari pun tak dapat menggantikan Ibunda Khadijah. Pada suatu hari, Aisyah cemburu terhadap Khadijah. Aisyah berkata, kenapa kamu tidak bisa melupakan perempuan tua itu? Rasulullah marah, demi Allah, aku tidak akan melupakan Khadijah sampai akhir hayatku. Sesungguhnya, dia telah masuk ke dalam hatiku sedalam-dalamnya. Aku tidak akan pernah bisa melupakan cintanya kepadaku. Khadijah beriman kepadaku ketika yang lain kufur. Dia memberikan semua hartanya ketika yang lain memegang erat-erat hartanya. Dia membantuku dalam berdakwah. Dia memberiku keturunan ketika yang lain tidak bisa memberiku keturunan. Dan ketika Zainab ingin menebus suaminya dengan kalung ibunya, Rasulullah menangis. Dia teringat masa-masa bersama Khadijah. Ia memohon kepada sahabatnya agar menantunya dilepaskan tanpa harus ditukar dengan kalung Khadijah. Dan ketika terjadi Fathul Makkah, Rasulullah tidak pulang ke rumahnya yang ada di Mekah. Dia memilih pergi jauh ke makam Khadijah. Beliau membuat tenda persis di sebelah makam Ibunda Khadijah. Beliau setiap malam duduk di depan makam Bunda Khadijah dan bercerita kepada Bunda Khadijah sambil menangis. Rasulullah berkata, Khadijah, kamu benar, Khadijah, kamu benar. Yang kamu ucapkan itu benar. Allah menepati janjinya. Karena pada saat awal-awal dakwah Rasulullah di Mekah, dia dicela, dihina, dimusuhi oleh banyak orang. Tetapi Bunda Khadijah berkata, ya Rasulullah, jangan khawatir. Demi Allah, Allah pasti akan memenangkan agama ini. Dan Allah tidak akan mengecewakan engkau. Jadi semangatlah ya Rasulullah. Rasulullah setiap malam selalu bercerita di depan makam Bunda Khadijah, melepas rasa rindu yang sangat dalam. Beliau sangat ingin memeluk Bunda Khadijah dan berkata, ya Khadijah, perjuangan kita sudah selesai, kita sudah menang. Beliau sangat ingin memperlihatkan kepada Khadijah bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Rasulullah bermalam di sebelah makam Bunda Khadijah tanpa ingin diganggu. Nah, sekian penjelasan saya tentang Ibunda Khadijah. Saya Andi Tandriawaru mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.